المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، فإذا صعد الخطيب إلى المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulunya segala hari. Maka apabila khutib dan naik atas mimbar, janganlah kita berbicara dan berkata-kata. Dan ketika khutib sedang berkhutbah, maka diamlah, dengarkanlah dan perhatikanlah. Barang siapa yang berbicara dan berkata-kata ketika khutib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumatnya. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal azam wa imam kulli wa makkah wal madinah wa haram wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ajibhu ya rabbi sarafan wa karamatan wa mahabbatan wa ta'zima. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Hayya 'ala as-salam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbus Samawati wal Ardi, Huwa Rahmanur Rahim. Huwa Allahul Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwa Allahul Ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatan wa salaman ala nabiyyina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala azza wa jalla fi surati Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, marilah kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah, dan saat penciptaan kita juga sudah berjanji untuk menyembah Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Diabadikan oleh Allah. Allah menanyakan, benarkah kalian akan menyembah aku, kata Allah. Maka semua kita menjawab bala syahidana. Benar ya Allah, kami bersyahadat, bersumpah, berjanji untuk menyembahnya. Oleh karena itu, mari kita tunduk dan patuh kepada Allah. Kita ini manusia lemah, nggak ada yang bisa kita jumawa. Harta, jabatan, fisik yang kuat, semuanya itu akan kembali. Dia tidak abadi, jamaah sekalian. Oleh karena itu, mari kita selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu satu-satunya bekal buat kita menghadap Allah setelah meninggal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diberi label oleh Allah sebagai makhluk terbaik, khairul bariyah. Mada ingin sampaikan di sini bahwa terbaiknya beliau bukan karena beliau pintar, walaupun memang beliau pintar, tapi bukan sisi itu dianggap yang terbaiknya. Bukan karena beliau juga banyak pengikut, dan bukan karena beliau menjadi pemimpin umat, tapi beliau dikasih tahu oleh Allah di dalam Quran surat Al-Qalam, beliau diangkat menjadi sebaik-baik makhluk adalah karena beliau wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak, sikap, perilaku yang agung, bukan hanya baik, tapi sikap perilakunya sangat mulia, jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah yang akan Mada sampaikan pada siang yang berbahagia ini adalah seindah akhlaknya Nabi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Qalam tadi, bahwa beliau adalah menjadi yang terbaik karena akhlak dan perilakunya. Mari kita sekilas mengingat kembali bagaimana indahnya akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita tahu semua bahwa Nabi mensikapi seorang pengemis buta Yahudi, tapi karena pengemis ini adalah orang lemah, miskin, Nabi datang menyuapinya setiap hari. Padahal setiap hari juga si Yahudi buta yang miskin ini mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau diusir dari negerinya sendiri Mekah, disiksa dan sebagiannya dibunuh sahabat pengikutnya, saat beliau kembali menaklukkan Mekah, disebut dengan Fathul Mekah, beliau tidak dendam. Para pemilih tadi, ya, beliau tidak dendam. Beliau mengatakan al-mutulaqah, semua kalian ini bebas. Siapa yang masuk Masjidil Haram bebas. Kemudian siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan bebas. Luar biasa jamaah sekalian. Tidak ada dendam beliau. Sekali lagi, Nabi pernah dilempar dengan tai dan batu oleh masyarakat rendah, yaitu dari kalangan budak di Bani Sa'id. Itu Nabi mau datang dakwah, tapi malah dilempar pakai tai hitam sehingga bau badannya Nabi, dan pakai batu sehingga berdarah-darah Nabi. Malaikat pun marah, malaikat saja tidak terima. Ya Rasulullah, doa kepada Allah agar kami menimpakan azab kepada penduduk Taif yang telah melempar engkau pakai tai dan batu ini. Luar biasa anak beliau. Beliau bilang, tidak apa-apa, mereka melempar itu karena belum tahu. Ya Allah, ampuni orang-orang yang lempar saya ini. Allah. Masya Allah. Jemaah yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya akhlaknya itu paling sempurna. Bukistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Subhanallah. Nabi SAW juga di dalam riwayat Muslim ngasih tahu ke kita umatnya bahwa ukuran orang iman yang paling imannya itu sempurna adalah akhlaknya. Jangan kira ukuran iman yang paling sempurna itu ya kita mohon maaf, astagfirullahaladzim, ya, ngandalin sholat itu memang imannya bagus, ngandalin kita ceramah dengayalah bagus, tapi kalau akhlaknya buruk Pak, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imana, yang paling sempurna iman seorang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi, yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Dan Nabi SAW, Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, beliau menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat. Rahmat itu ya kasih sayang, sebagai penyejuk, membuat orang tentram dan nyaman. Sebenarnya kita orang Indonesia seingat ada yang Rasulullah ada sempat ke Mekah dan Madinah, ya. Seingat ada orang di sana itu bilang dia orang-orangnya orang Arab ngomongnya gini, Indonesia bagus, Indonesia baik. Iya Pak, kita ini dikenal dengan orang-orang yang sopan, orang-orang yang santun. Maka langsung dengar itu ngomongnya orang-orang di sana, Indonesia baik. Kemudian ada juga beberapa hari yang lalu menonton ceramahnya orang di Syam itu negeri di Palestina dan Suriah itu. Ulama ini khusus berceramah itu mengharapkan kepada orang-orang Indonesia dengan kalimat, kalian orang Indonesia orang yang dikenal dengan memiliki akhlak yang mulia. Negeri kalian adalah negeri yang aman, tempat kalian adalah tempat yang indah. Subhanallah, luar biasa jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hanya saja maka mohon maaf kalau kurang berkenan. Maka mungkin kita semua melihat ada beberapa sikap perilaku masyarakat kita yang kurang elok. Tidak ada di sini jemaah sekalian, mungkin di mana tempat jauh sana. Masa ada ibu-ibu buka baju, buka celana, joget, astagfirullah. Tapi ada dari ini sudah mengeluarkan semacam himbauan, ajaran kalian berdoa, ya macam-macam kita. Ya sikap anarkis, sombong, angkuh itu nggak baik. Sudah menjadi sebuah pelajaran kita semua di Indonesia. Ada orang yang bilang STM masih sangat jual titik-titik. Kan akhirnya orang itu yang orang jadi sampah, orang muat walaupun sudah minta maaf. Jaga Pak, lisanmu itu menentukan nasibmu. Jemaah yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar, murid langsungnya sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau bernama Hasan Al-Basri. Itu masih tahu kita di dalam kitab salah satu kitab yang menulis perkataan beliau ini ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazair, ini hadis Muslim. Beliau mengatakan akhlak yang mulia itu ada pada 3 hal. Akhlak yang mulia itu secara umum ada pada 3 hal. Yang pertama kata beliau, wajah berseri-seri. Tapi penjelasan itu wajahnya berseri, omongnya santun, sikapnya sopan. Yang kedua, suka membantu orang. Ya kalau nggak bisa bantu pakai materi, ya cukup kita orang yang empati dengan kesusahan masyarakat. Masya Allah. Ya alhamdulillah Presiden kita Prabowo Subianto luar biasa menurut mandat. Untuk beberapa waktu ini beliau sangat memuliakan orang-orang yang dianggap status sosialnya rendah oleh pemikiran materialistis, menganggap materi itu adalah Tuhan. Ya beliau bilang bahwa orang yang menjadi guru tani, orang yang menjadi nelayan jauh lebih saya muliakan daripada titik-titik. Ini sebenarnya meneladani sikapnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika masuk kota Madinah dalam salah satu waktu, beliau bertemu dengan orang yang beliau itu jabat tangan. Kemudian merasakan tangan orang itu kasar dan tidak bagus lah, bau. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tangan kamu kasar dan bau? Ya Rasulullah, saya ini tukang belah batu, bukan kakek dia batu betul. Dan dengan hasilnya itu saya kasih makan anak istrinya. Beliau mencium tangan, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium tangan orang yang tukang belah batu tadi, memberi apresiasi dia mencari dengan cara yang halal. Maka pada kasih tahu kepada teman-teman yang belum beruntung punya uang miliaran, nggak usah kita nyindir. Yang penting kita mencari yang halal. Kita orang mulia di dalam pandangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya kepada keluarganya, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada keluarga. Kita harus bersikap yang terbaik kepada ibu, kemudian ayah, kemudian kakak adik kita, paman bibi. Kalau sudah berkeluarga, sikap yang paling baik kita berikan kepada istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga dan jiran kita. Maka akhirnya di dalam khutbah ini dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man la yakrimu kabirana wa la ya'tifu sabirana wa la ya'lamu afdalu min alimina. Bukan umatnya Nabi kalau tidak menghargai orang yang lebih tua. Sepintar apapun Pak Ustaz, teman yang ikut pengajian, harus
melayani yaktifu sogirona melayani lebih kecil. Ya mungkin kecil di sini umurnya harus kita lebih sayang. Kemudian mungkin kita sebagai atasan melayani bawahan kita orang kaya melayani orang-orang kecil-kecil yang di sini. Wala ya'lamu afdalul alimina, dan bukan golongan nabi orang yang tidak memuliakan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum an dzikril hakim. Nastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita akhiri dengan bersama dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an. Allahumma alif baina qulubana, Allahumma alif baina qulubil mu'minin, Allahumma wahhid sufufahum, Allahumma 'izz lahum, Allahumma ansur lil muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur lil muslimin al-mustad'afin fi Gaza Palestin. Allahumma ansurhum 'ala adlika wa adlihim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa hajatina wa jami'a ibadatina ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya Allah ya qadha'ul hajah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun